Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Mawada Warohmah, NIM T 2018-12-72. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5, kelas A6, IAIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengisian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama yaitu satuan pendidikan. Satuan pendidikan di sini saya menulis SMA Negeri 1 Tegalgelimo. Karena ini ditulis sesuai dengan apa yang dikehendaki. Terserah kita mau mengisi sekolah mana. Yang kedua yaitu materi pelajaran. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas atau semester. Di sini saya menuliskan kelas 10 ganjil. Karena di sini saya mendapat bagian kelas 10 ganjil. Selanjutnya yaitu materi pokok. Nah, materi pokok di sini saya menuliskan iman kepada malaikat. Karena kita juga bisa menuliskan materi pokok yang kita buat RPP-nya dari kelas yang telah ditentukan tersebut. Seperti di Prota atau Prosem, atau dari silabus, atau dari buku guru. Selanjutnya yaitu alokasi waktu. Di sini saya menuliskan 3 kali 3 jam pelajaran. Alokasi waktu ini kita menulis sesuai dengan yang telah kita buat pada Prota atau Prosem. Alokasi waktu jam tatap muka untuk SMA yaitu 45 menit. Dan tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya yaitu A. Kompetensi inti. KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. KI 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dan lingkungan sosial dan alam serta menetapkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan di dunia. KI 3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri maupun menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, untuk kompetensi inti ini kita dapat melihat inti dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD halaman 249 sampai 337 atau kita bisa melihat dalam buku pedoman guru. Lalu kita tuliskan KI sesuai dengan pembagian kelas yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya yaitu poin B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, kompetensi dasar. Di sini saya menuliskan sesuai dengan materi yang telah saya buat atau yang telah saya pilih dan saya tuliskan di lembar pertama tadi, yaitu tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu 1.4,
meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu 2.4 menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab sebagai implementasi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu 3.4 menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu 4.4 menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Nah, di sini kita dapat menuliskan KD sesuai dengan yang kita pilih. Kita bisa mencarinya di silabus. Karena saya membahas tentang PAI kelas PAI SMA, maka mencarinya di silabus SMA. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama yaitu 1.4.1 menyatakan keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 1.4.2 melaksanakan sifat-sifat malaikat-malaikat Allah untuk dicontoh. 2.4.1 mengikuti sikap disiplin, jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa membuat indikator ini ada langkah-langkahnya, yaitu langkah-langkah perumusan indikator. Yang pertama, tentukan kedudukan dari KI 3 dan KI 4. Setelah itu, lihatlah kata kerja yang digunakan dalam KD. Kata kerja seperti ini, meyakini. Selanjutnya, bandingkan dengan tabel kata kerja operasional atau KKO. Taksonomi Bloom edisi revisi. Masuk ke dalam tingkatan kognitif dan tingkat psikomotorik keberapakah KKO KD tersebut. Karena hal ini akan menunjukkan standar minimal yang harus dicapai dalam KD. Selanjutnya yaitu rumuskan indikator pada masing-masing KD dari KI 3 dan pada KI 4 minimal 2. Nah, ini minimal 2. Setiap satu KD ini minimal 2 indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu gunakanlah kata kerja operasional yang sesuai. Jika KD dari KI 3 yang dirumuskan indikatornya, maka merujuklah pada KKO ranah kognitif. Jika KD dari KI 4 yang dirumuskan indikatornya, maka merujuklah pada KKO ranah psikomotorik. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi diambil dari KKO dan materi pembelajaran diambil dari KD, merujuk pada buku siswa atau buku lain yang relevan. Selanjutnya, jangan lupa untuk merumuskan nomor indikator. Misal ini KD 1.4. Maka nomor indikatornya yaitu 1.4.1. Selanjutnya yaitu perhatikan poin-poin dalam mekanisme pengembangan indikator. Selanjutnya, perumusan indikator pada kurikulum 2013. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI 1 dan KI 2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati sebagai dampak pengiring dari KD pada KI 3 dan KI 4. Indikator untuk KD yang diturunkan dari KI 3 dan KI 4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifik yang dapat diamati dan terukur.
Selanjutnya yaitu masuk ke poin C. Poin C, pertemuan pertama, yaitu melalui metode kooperatif Jigsaw. Siswa dapat 3.4.1 menguraikan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua yaitu 3.4.2 memberi contoh makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Dan selanjutnya pertemuan kedua melalui metode discovery based learning. Siswa dapat 3.4.3 mengkombinasikan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Selanjutnya 4.4. Oh, ini 3, mohon maaf. Oh, iya benar, 4. 4.4.1 mengikuti hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Dan pertemuan ketiga yaitu ada hanya sekali melalui metode kooperatif tag match. Siswa dapat 4.4.2 menghubungkan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Nah, hal ini harus diperhatikan bahwa tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD yang ada pada poin B sebelum ini. Dengan menggunakan kata kerja operasional, berorientasi pada siswa dan dapat diamati serta diukur. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya memilih metode kooperatif Jigsaw karena dan memilih saintifik. Karena apa? Karena menurut saya ini pembelajaran yang cocok. Selanjutnya yaitu poin do, materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran pada materi yang telah saya pilih tentang materi iman kepada malaikat itu saya ada 3 materi inti, yaitu yang pertama memahami makna beriman kepada malaikat, yang kedua nama-nama malaikat dan tugasnya, dan yang ketiga yaitu perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Pertemuan pertama yaitu membahas tentang pengertian iman kepada malaikat, hukum beriman kepada malaikat, tentang penciptaan malaikat, perbedaan malaikat dengan manusia dan jin, dan yang terakhir yaitu jumlah malaikat. Nah, pertemuan kedua membahas tentang nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Seperti ini 10 malaikat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat, yaitu diantaranya menambah keimanan dan ketakwaan, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu mencatat amal manusia. Nah, materi pembelajaran memuat informasi tentang pokok materi dan sub-sub dari materi pokok yang akan dibahas dalam pembelajaran. Ini poin D membahas tersebut. Materi pembelajaran ini
merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi, hasil analisis buku guru dan siswa, serta buku penunjang. Selanjutnya, di sini materi pembelajaran. Pada poin do ini di sini saya menyesuaikan dengan buku guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA kelas 10 dan buku siswa pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA kelas 10. Selanjutnya yaitu poin E, metode pembelajaran. Pertemuan pertama yaitu pendekatan saintifik, metodenya yaitu kooperatif, tekniknya jigsaw, dan pertemuan kedua dan ketiga itu sama, hanya saja yang membedakan yaitu metodenya. Kalau pertemuan kedua memakai discovery based learning, dan yang pertemuan ketiga yaitu menggunakan metode kooperatif. Nah, di sini alasan saya memilih teknik di sini saya memilih teknik atau metode discovery tersebut karena dengan menggunakan teknik ini dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam memperoleh dan memproses materi pelajaran, mengurangi ketergantungan kepada guru sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pembelajaran di kelas. Begitu. Lanjut, poin F, media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran saya memilih yaitu yang pertama menggunakan tayangan slide tentang memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menayangkan film pendek tentang meneladani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menampilkan film pendek tentang seseorang berperilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bisa juga menggunakan buku modul PAI kelas 10. Nah, media pembelajaran ini berfungsi untuk alat bantu proses pembelajaran, menyampaikan materi pelajaran. Kenapa saya memilih 4 media ini? Karena saya rasa media ini dapat membantu dan mempermudah saya dalam menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Karena anak-anak zaman sekarang itu kalau hanya diterangkan dengan metode ceramah itu biasanya mereka tidur, malas-malasan, izin ke kamar mandi, intinya bosan. Mungkin saya bisa memasukkan dengan tayangan slide atau film. Biasanya anak sekarang itu lebih dominan suka dengan film. Makanya saya memilih salah satunya ada tayangan film pendek tersebut. Selanjutnya yaitu poin G, sumber belajar. Nah, sumber belajar saya memilih yang pertama yaitu buku pendidikan agama Islam siswa kelas 10 Kemendikbud K13. Internet mungkin juga bisa. Namun jika mencari di internet sumber-sumber yang terpercaya. Dan yang ketiga bisa juga belajar di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal peserta didik. Jadi ada juga kriteria yang saya gunakan untuk sumber belajar.
yaitu sumber belajar harus ekonomis, fleksibel, sumber belajar yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sumber belajar harus dapat menunjang tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar harus praktis dan sederhana. Selanjutnya yaitu poin H. Poin H yaitu yang pertama yaitu pendahuluan. Melakukan pendahuluan dengan salam pembukaan dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua yaitu mengaitkan materi, tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Selanjutnya itu menyiapkan dan menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, tujuan dan manfaat, dengan mempelajari materi, memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai serta model belajar yang akan ditempuh. Di sini tahap pendahuluan berupa aktivitas belajar yang dirancang oleh guru sekreatif mungkin sehingga terwujud persiapan yang mampu mengkondisikan siswa siap melakukan aktivitas pembelajaran. Biasanya dilakukan mungkin kurang lebih 15 menit. Selanjutnya yaitu inti. Mengamati. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan memahami. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya waktunya juga 15 menit ataupun bisa lebih. Selanjutnya yaitu menanya. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebagainya mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan yang bersifat hipotek, pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi memahami makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu mengasosiasi atau mengolah informasi. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasik, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Mengkomunikasikan. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jika belum paham, boleh bertanya kembali kepada guru atau presentator. Nah, dalam kegiatan inti ini pada kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M. Mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan data, menganalisis atau mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan. Namun tidak ada ketentuan tentang susunan 5M tersebut. Mengamati dan menanya dan sebagainya itu. Sehingga dapat berubah
susunannya misal 3M. Jadi menyesuaikan kebutuhan pada kelas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penutup. Peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan dan dijelaskan kepada peserta didik. Dan diakhiri dengan ditutup dengan doa lalu guru salam. Nah, kegiatan penutup adalah kegiatan akhir dari pembelajaran dengan kreasi guru agar terwujud situasi menyenangkan dan tumbuh motivasi kreatif inovasi peserta didik. Nah, yang barusan saya jelaskan adalah pembelajaran tatap muka. Ini ada juga pembelajaran jarak jauh. Mungkin pembelajaran jarak jauh kurang lebih itu sama. Yang membedakan yaitu pada saat di intinya itu yang biasanya kita menjelaskan langsung tatap muka di dalam kelas rame-rame, namun pada pembelajaran daring ini bisa melalui WhatsApp atau Zoom. Dan yang membedakan yang kedua yaitu yang membedakan yang biasanya peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan kelompok di dalam kelas, namun pada saat daring bisa juga peserta didik berkelompok memecahkan masalah dengan orang tua atau kerabat yang ada di rumah mereka. Selanjutnya yaitu yang terakhir, penilaian. Penilaian. Yang pertama yaitu penilaian diri. Indikator sikap menyatakan setuju keberadaan malaikat-malaikat Allah. Mempraktekkan sifat-sifat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk dicontoh. Yang ketiga yaitu melaksanakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu mengaitkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab sebagai implementasi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada penilaian diri ini skor ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini keterangannya. Skor 1 tandanya tidak pernah. Yang kedua, mungkin kadang-kadang. Yang ketiga sering, dan 4 selalu. Yang B yaitu observasi. Mungkin hampir sama seperti penilaian diri tersebut. Keterangannya yaitu menerapkan perilaku disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerja siswa, toleran, damai, serta santun. Yaitu selanjutnya penilaian pengetahuan, tes lisan. Soalnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, mengapa kita harus beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, sebutkan nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berikan contoh sikap orang yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu jelaskan manfaat dan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu penilaian keterampilan unjuk kerja. Mungkin ini
Keterangannya yaitu aspek yang dinilai mengikuti hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Yang kedua yaitu mempraktekkan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Di sini ada juga skornya. A tidak bisa, B terbata-bata, C lancar, dan D sangat lancar. Perolehan nilai bisa diambil dari sini. Kriterianya 8, jika A 80 sampai 100 itu sangat baik sekali. B 70 sampai 79 itu baik. C 60 sampai 69 itu cukup dan D 50 sampai 59 itu kurang. Nah, pada poin C penilaian ini di sini saya menggunakan penilaian autentik karena penilaian ini merupakan penilaian yang menekankan proses dan hasil belajar yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, serta setelah proses pembelajaran berlangsung. Jika dengan penilaian autentik ini dapat diketahui gambaran kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Selain itu, peserta didik dapat belajar bagaimana menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sebagai hasil proses pembelajaran yang dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.